Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21. Channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Bapak Ibu, ini ada agenda penting sebelum tanggal 15 Mei. Kita ketahui untuk bulan Mei ini ada 5 jenis sumber penghasilan guru Bapak Ibu. Yang pertama TPG bulan Mei, ini untuk guru-guru sertifikasi baik ASN maupun non-ASN. Kemudian TKG, tunjangan khusus guru ya, untuk guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Ini ASN maupun non-ASN dapat. Kemudian Tamsil Mei adalah tambahan penghasilan untuk guru-guru ASN yang belum sertifikasi. Kemudian yang keempat, gaji bulanan di bulan Mei ya Bapak Ibu, seperti biasa di awal bulan. Kemudian TPP bulan Mei. TPP adalah tambahan penghasilan pegawai dari Pemda, anggarannya dari pemerintah daerah. Nah ini untuk setiap daerah berbeda-beda, ada Pemda yang menganggarkan TPP untuk guru, ada juga yang tidak ada TPP di daerahnya. Ada yang besar TPP-nya, ada juga yang kecil TPP-nya, bahkan ada juga yang tidak ada TPP. TPP ini menyesuaikan kemampuan anggaran daerah masing-masing tentunya Bapak Ibu. Nah, untuk TPG bulan Mei ini, pastikan data Bapak Ibu sudah siap sebelum tanggal 15 Mei, agar validasinya nanti lancar dan bisa masuk pencairan tahap 1. Karena rata-rata Bapak Ibu, kalau kita lihat di bulan April kemarin, SKTP tanggal 15-17 April itu mayoritas sudah cair Bapak Ibu. Hanya yang belum cair ini memang SKTP yang di atas tanggal 20 April Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di validasi tahap 1, itu biasanya pencairan juga di tahap 1. Ada satu postingan dan komentar di kolom komentar channel kita juga banyak narasinya seperti ini. Contohnya ini ya kita tampilkan. Banyak teman-teman yang menanyakan, mungkinkah TPG Mei bisa cair sebelum Idul Adha? Bisa, karena pencairan dimulai tanggal 21 sesuai juknis TPG. Nah Bapak Ibu, ini kemudian ramai ya di kolom komentar, mengingat bulan Mei ini adalah waktu bulan di mana ada Idul Adha atau lebaran haji ya, kita mengenal pada umumnya. Terkait hal ini, kami sudah merangkum 6 fakta yang menjadi gambaran untuk kita semua. Yang pertama, sejauh ini dari admin Info GTK itu belum ada informasi terkini terkait validasi SKTP bulan Mei Bapak Ibu. Namun skema umumnya, ini yang kedua, skema umumnya validasi SKTP itu dimulai pada tanggal 15 setiap bulan. Sekarang kita sudah berada di tanggal 5 Bapak Ibu, pastikan datanya sudah diamankan kalau memang ada yang mau dirubah sebelum tanggal 15. Yang ketiga, SKTP terbit itu antara tanggal 15 sampai tanggal 19 setiap bulan Bapak Ibu. Nah, kemudian rekomendasi pencairan itu dilayangkan tanggal 20 Mei nantinya Bapak Ibu ke Kementerian Keuangan. Kemudian yang kelima, dalam konteks bulan Mei, waktu pencairan TPG Mei itu yaitu antara tanggal 21 sampai 26 Mei. Ini estimasi Idul Adha itu tanggal 27 sampai 28 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Idul Adha dan cuti bersamanya itu kan 27-28 kalau kita lihat di kalender ya. Otomatis setelah Idul Adha masih ada tersisa 1 hari aktif kerja, tepatnya di hari Jumat, itu tanggal 29 Mei. Jadi kalau memang tidak cair sebelum Idul Adha, maka paling lambat itu cair di 29 Mei Bapak Ibu. Tapi semoga cair sebelum Idul Adha. Nah ini kalau kita lihat kalender bulan Mei Bapak Ibu, sekarang kita berada di tanggal 25. Nah itu estimasi untuk validasi dan SKTP itu antara ini Bapak Ibu ya, 15 sampai 20 untuk rekom. Jadi kalau tanggal 20 itu rekomendasi sudah dilayangkan, maka waktu yang tersisa untuk pencairan yaitu tanggal 21, 22, 25 dan 26. Ini Sabtu Minggu kita tidak hitung karena ini tidak masuk hari aktif kerja ya. Nah, di sini 21, 22, 25, 26. Ini waktu untuk pencairannya karena 27, 28 itu sudah masuk Idul Adha dan cuti bersamanya. Jadi semoga Bapak Ibu cairnya di sini antara tanggal 21, 22 dengan 25 dan 26. Tapi itu tadi ya, kalau memang tidak cair sebelum Idul Adha, maka idealnya itu sudah wajib cair tanggal 29. Kenapa? Karena kalau sudah dari lewat tanggal 29 itu sudah libur kerja dan juga sudah hari Seninnya sudah masuk bulan Juni seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu diperkirakan ini akan cair sebelum Idul Adha. Ada satu komentar yang menarik di kolom komentar dan ini relevan dengan berita viral hari ini Bapak Ibu. Komentarnya seperti ini, Min apa betul gaji 13 tahun ini terancam terdampak efisiensi anggaran?
oleh pemerintah. Aku nanya ke channel ini karena kalau channel Gurawat 21 yang bahas selalu valid dan akurat. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas trust dan kepercayaannya kepada channel ini. Sedari awal kami komitmen untuk menyampaikan informasi valid dan melawan berita hoax agar guru-guru mendapatkan informasi yang akurat. Ini komentar atau pertanyaan dari @romrin ya. Memang hari ini Bapak Ibu ramai tentang gaji 13 dan statement dari Menteri Keuangan. Mari kita cek di media nasional hari ini. Ini yang pertama dari Metro TV Bapak Ibu. Ini adalah salah satu media nasional yang ada siaran TV-nya Bapak Ibu dan juga ada media online-nya. Ini dari metrotvnews.com. Ada satu berita seperti ini. Purbaya sebut Purbaya ini adalah Menteri Keuangan ya. Purbaya sebut kebijakan gaji 13 masih dikaji. Kemudian dari media nasional yang lain, dari kompas.com, Bapak Ibu juga tentu sudah mengetahui media ini, ada siaran TV-nya juga, ada juga media online-nya, judulnya, Purbaya sebut kebijakan gaji 13 masih dikaji, belum ada kebijakan final. Dan media yang lain juga, media nasional yang lain, ini Liputan 6, kami ambil ya, contoh-contoh dari media nasional yang barangkali Bapak Ibu sudah kenal, tidak asing lagi, salah satunya Liputan 6. Soal gaji 13, Menteri Keuangan bilang begini. Dalam beritanya juga menyampaikan bahwa Menteri Keuangan menyampaikan kebijakan pemberian gaji 13 bagi ASN saat ini masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah disebut belum menetapkan keputusan akhir terkait pencairan tambahan tersebut pada tahun ini. Ya, seperti itu dari Liputan 6. Kalau dari Metro TV, ini kita cari referensi beritanya Bapak Ibu, baru kita ulas seperti apa fakta saat ini. Kemudian dari Metro TV beritanya seperti ini. Menurut Purbaya, keputusan apakah gaji 13 akan dikenai efisiensi atau tidak saat ini masih tahap pembahasan. Dari berbagai sumber media nasional tadi Bapak Ibu, fakta valid tentang gaji 13 hari ini yang pertama ada beberapa ya, disimak sampai tuntas supaya tersampaikan dengan lengkap informasinya. Yang pertama, terbaru memang ada berita di banyak media nasional bahwa Menteri Keuangan menyatakan gaji 13 masih dikaji. Mengapa muncul narasi ini atau isu ini? Karena ini kan relevansinya kaitannya dengan efisiensi anggaran yang dilakukan secara nasional saat ini Bapak Ibu. Namun fakta yang kedua bahwa Presiden Prabowo itu sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Ini tentang kebijakan THR dan gaji 13 2026. Jadi, secara payung hukum, gaji 13-nya itu sudah kuat Bapak Ibu. Sudah ada, dia sepaket dengan THR yang dikeluarkan di bulan kemarin, kebijakan PP nomor 9 2026. Ini regulasinya kami tampilkan Bapak Ibu ya. Peraturan pemerintah nomor 9 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Yang ketiga Bapak Ibu, selain peraturan pemerintah oleh Presiden tadi, Menteri Keuangan sendiri Pak Purbaya itu juga sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Ini mengatur tentang petunjuk teknis atau juknis THR dan gaji 13 tahun 2026. Ini sebagai peraturan teknis dari PP nomor 9 tadi. Nah, ini kami tampilkan juga Bapak Ibu. Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026. Jadi secara regulasi, secara de jure dan de facto itu kuat landasannya terkait gaji 13 tahun 2026 ini. Lantas bagaimana guru sebaiknya menyikapi berita ini? Terutama secara umum ASN ya. Kita spesifik ke guru karena channel kita adalah channelnya para guru. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, tidak perlu panik Bapak Ibu, karena berita yang beredar saat ini itu hanya memuat sedikit pernyataan dari Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, yang juga itu belum bersifat final Bapak Ibu. Yang kedua, memang pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, namun sejauh ini tidak ada kebijakan final, tidak ada kebijakan resmi yang disampaikan atau yang diumumkan tentang efisiensi gaji 13. Yang ada adalah sudah resmi diumumkan itu adalah WFH ya Bapak Ibu, work from home ya. Tapi kalau untuk sektor pendidikan, untuk guru-guru itu tidak ya, untuk ini hanya untuk kantor dan seterusnya, struktural dan seterusnya. Kalau untuk guru tidak WFH. Kemudian yang ketiga, saat ini yang menjadi acuan regulasi
PP nomor 9 2026, kemudian PMK nomor 13 2026, dan bahkan ada konferensi pers beberapa waktu yang lalu oleh beberapa menteri yang menyebut bahwa gaji 13 itu cair bulan Juni 2026. Nah, seperti itu Bapak. Jadi berita yang muncul di permukaan saat ini hanya kecil dibandingkan regulasi atau fakta-fakta yang sudah keluar tentang gaji 13. Jadi menurut kami, saran kami tidak perlu panik Bapak Ibu. Kami juga akan tetap menelusuri informasi ini, mencari kabar terbaru terkait gaji 13 Bapak Ibu, apakah memang kedepannya akan diefisiensi atau tidak Bapak Ibu, karena kan lagi-lagi tadi itu hanya statement, belum bersifat final, bahkan kata Pak Purbaya sendiri masih dikaji. Pegangan kita saat ini yaitu tadi PP 9 2026, PMK 13 2026, dan konferensi pers. Yang mana konferensi pers itu? Mari kita simak sama-sama penjelasan dari beberapa Menko dan Menteri. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji 13 ya seperti biasa, biasanya dibayarkan di bulan Juni.